Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Membuat Warna di Hadapan Tahta Bapa. Saudara-saudara, semua orang Kristen bisa mengatakan haleluya. Semuanya juga bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Tetapi tidak semuanya memiliki kualitas yang sama. Allah pasti bisa membedakan dan sekaligus merasakan serta menikmati yang bisa dinikmati. Ya, saudara-saudara, sekali lagi semua bisa berkata haleluya, menyembah Tuhan ya. Tetapi tidak semua memiliki kualitas yang baik. Tidak semua manis terdengar di hadapan Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat juga bisa merasakan apakah penyembahan seseorang itu berkualitas tinggi atau berkualitas baik di mata Allah. Ya, yang dirasakan oleh Bapa dan dinikmati oleh Allah Bapa. Kalau seseorang menyembah Tuhan dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, hidupnya bersih, tidak memiliki keinginan apapun kecuali menyenangkan hati Allah, ia akan membuat warna di hadapan takhta Allah. Ya. Namun sebaliknya, jika ada seseorang yang menaikkan penyembahan namun hatinya masih terikat dunia, maka penyembahannya berwarna gelap dan tidak akan masuk atau bisa menembus sampai ke takhta Allah. Saudara-saudara, pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah kita mau menjadi orang yang menaikkan penyembahan dan doa yang bisa membuat warna di hadapan Bapa di surga? Kita menyembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia, disertai tekad, komitmen, ikrar, janji, dan nasar untuk hidup suci, untuk tidak menginginkan apapun selainkan menyenangkan hati Allah, berlindung hanya kepada Tuhan, mohon belas kasihan Dia, dan itu bisa membuat warna ya di hadapan takhta Allah. Tetapi kalau hanya ngomong saja, dalam bahasa Inggris only lip service, maka penyembahan kita tidak akan tembus, karena yang nyanyi hidupnya itu hitam ya, karena banyak keinginan dan mencari kepuasan serta kesenangan diri, gila hormat, suka orang lain terlukai. Ini adalah orang-orang jahat yang tidak akan bisa membawa persembahan yang bisa membuat warna di hadapan takhta Allah ya. Oleh sebab itu, karena ini pilihan, mari kita berusaha memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan setiap saat. Tuhan menguji setiap hati kita ya. Jadi saudara-saudara, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-23, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini mengerikan ya. Jangan sampai Tuhan memukul anak-anak kita karena perbuatan kita yang melukai hatinya. Oleh karenanya saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh memiliki hati yang bersih. Kalau kita pernah melewati tahun-tahun di mana kita tidak memiliki hati yang bersih, sekarang kita belajar memiliki hati yang benar-benar bersih. Hati yang bersih adalah hati yang tidak ada kebencian terhadap orang lain, tidak ada dosa. Keinginan kita hanya menyenangkan hati Allah, maka pasti Tuhan memberikan perlindungan atau proteksi yang khusus kepada kita masing-masing. Di sini kita bisa berjalan dengan Tuhan ya. Saudara-saudara, menjadi kerinduan kita bukan hanya pada waktu kita berdoa kita merasakan hadirat Tuhan, ada kelekatan dengan Allah ya, tetapi di sepanjang menit, jam, hari-hari kita harus terus ya, kita harus hidupi ya, dan harus hidup di dalam hadirat Allah, hidup
di hadapan Tuhan dan memberi warna. Ini perjuangan ya, karena ini adalah pilihan. Hanya kita yang bisa mengoreksi diri kita ya, sebab kesucian adalah sesuatu yang natural, bukan mistik. Dari setiap gerakan pikiran dan perasaan yang muncul ya, kalau itu tidak patut harus kita buang. Jangan memikirkannya sampai ada landasan ya, atau topon di dalam pikiran kita. Ketika kita melihat orang punya barang tertentu, kita baru saja mau mengingini. Kita lupakan jika itu bukan kehendak Allah dan kebutuhan kita ya. Ketika kita ingat orang yang merugikan kita dalam bisnis, orang yang mengkhianati kita, memfitnah kita, orang yang menyakitkan kita, orang yang merugikan kita, baru mau mengingatnya, segera kita buang ya. Kita mengampuni. Semua kita anggap sudah selesai. Kita tidak berhak menghakimi orang. Biar Tuhan saja yang menjadi hakim dan menyelesaikannya. Saudara-saudara, kita harus menjaga pikiran kita ya. Kita harus menjaga mulut kita. Tidak perlu bercanda yang berlebihan. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Juga perbuatan-perbuatan, apalagi kalau itu menyangkut Tuhan. Jangan main-main ya. Kita bisa jaga setiap saat. Kalau dulu kita tidak menjaga, kita berpikir sesuka hati, berbicara sesuka hati, dan berbuat sesuka hati dalam pertimbangan kita yang kita rasa sudah bijaksana, sudah cerdas rohani, padahal kita melukai hati Tuhan. Mari kita starting from zero ya. Kita seperti dari nol. Kita belajar seperti anak kecil. Kita mau belajar di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh belajar untuk berubah terus dari waktu ke waktu. Kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah, walaupun itu satu perjuangan yang benar-benar berat. Tetapi tidak ada yang mustahil ya. Sehingga pada saat kita menghadapi kematian, kematian kita menjadi kematian yang bermartabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan memberkati dan sola gracia.